Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nabil Akbar dari semester 1, kelas F, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Oke, kita lanjut ya. Pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan secara umum. Ini kita melihat secara umum. Bentuk negara merupakan perwujudan dari sebuah negara yang menjadi dasar berdirinya suatu negara serta batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan peninjauan secara yuridis jika negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Sejak munculnya pemikiran tentang negara, beberapa sarjana menyamakan pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Beberapa lainnya membedakan pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sarjana yang memandang bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu sama adalah Max Weber dan Cronenberg. Para sarjana tersebut berpendapat bahwa kedua hal tersebut hanya perbedaan peristilahan saja. Mereka memandang istilah government and state adalah identik. Sementara yang memandang bahwa bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu berbeda adalah Jelinek dan Djoko Sutomo. Dikatakan bentuk negara apabila negara ditinjau secara sosiologis, yaitu negara yang dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sementara bentuk pemerintahan apabila negara ditinjau secara yuridis, yaitu negara yang hanya dilihat dari isi dan strukturnya. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan klasik tradisional. Pada ajaran negara klasik tradisional, para ahli umumnya mengklasifikasikan negara ke dalam 3 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Bentuk-bentuk semacam ini lazim disebut sebagai tripartit. Klasifikasi tripartit dilontarkan oleh para filsuf Yunani kuno dan Romawi kuno, di antaranya Plato, Aristoteles, dan Polybios. Pandangan Plato. Plato mengklasifikasikan negara dari perspektif filosofis idealistis. Sebagai penganut filsafat idealisme, Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara yang didasarkan pada sifat tertentu dari jiwa manusia. Yang pertama, aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh aristokrat cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. Yang kedua, demokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga, oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan bentuk parti kultur, maka orang-orang pun bersatu melawan kaum hartawan. Lanjut, yang keempat, demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunakan kekuasaan, maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan dan anarki. Yang kelima, tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk ini adalah yang paling jauh dari cita-cita keadilan. B. Pandangan Aristoteles.
Aristoteles mengklasifikasikan negara dari perspektif empiris, induktif, dan membaginya atas dua kriteria, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif didasarkan pada kesejahteraan umum oleh orang-orang yang memegang pemerintahan, sedangkan secara kuantitatif didasarkan pada jumlah orang-orang yang memegang kekuasaan pada suatu negara. Aristoteles juga membagi 6 bentuk negara, di mana terdapat 3 bentuk negara ideal dan 3 bentuk negara pemerosotan. B. Pandangan Aristoteles. Aristoteles mengklasifikasikan negara dari perspektif empiris, induktif, dan membaginya atas dua kriteria, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif didasarkan pada kesejahteraan umum oleh orang-orang yang memegang pemerintahan, sedangkan secara kuantitatif didasarkan pada jumlah orang-orang yang memegang kekuasaan pada suatu negara. Aristoteles juga membagi 6 bentuk negara, di mana terdapat 3 bentuk negara ideal dan 3 bentuk negara pemerosotan. Ketiga, aristokrasi. Aristokrasi adalah negara dengan sistem pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang seperti cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Sifat negara aristokrasi adalah baik. Yang keempat, oligarki. Oligarki adalah pemerosotan dari aristokrasi. Pemerintah negara oligarki dipegang oleh sekelompok orang guna kepentingan golongannya sendiri. Sistem pemerintahan negara oligarki dapat juga disebut sebagai pemerintahan golongan dan bersifat jelek. Yang kelima, politeia. Politeia adalah negara yang sistem pemerintahannya dipenuhi oleh seluruh rakyat dan warga negara guna memajukan kesejahteraan umum. Yang keenam, demokrasi. Demokrasi adalah pemerosotan dari politeia dan sistem pemerintahannya dipegang oleh seluruh rakyat. Rakyat yang memerintah dan keinginan rakyat harus diutamakan dan dituruti. C. Pandangan Polybios. Ajaran Polybios tentang bentuk-bentuk negara dikenal dengan nama Cycles Theory. Polybios menguraikan tentang pertumbuhan dan musnahnya bentuk negara secara psikologis. Teori tentang perkembangan bentuk negara ini didasarkan atas asas sebab dan akibat. Perubahan bentuk negara ini menjelma menjadi suatu cycles atau lingkaran. Lanjut ya. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan modern. Seiring berjalannya zaman, konsep sebuah bentuk negara klasik tradisional tripartit sudah semakin sulit untuk diterapkan dan dipertahankan. Hal ini disebabkan karena sudah tidak ada lagi bentuk pemerintahan yang demikian. Pada zaman Renaissance, klasifikasi bentuk negara didasarkan atas dasar dua golongan, yaitu bentuk monarki dan republik. Klasifikasi ini dikenal dengan istilah bipartit. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli melalui bukunya yang termasyhur Dua Prinsip dan yang mengatakan bahwa bentuk negara jika tidak republik tentu monarki atau kerajaan. Kesimpulannya, pengertian tentang teori bentuk negara dan pemerintahan sejak dahulu kala mulai dari zaman Yunani kuno sudah mulai diperdebatkan oleh para ahli. Bentuk negara seringkali digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Pembahasan bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya, yakni sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang. Berbagai macam bentuk negara pada zaman Yunani kuno, di antaranya aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, tirani, monarki, politeia, plutokrasi. Sedangkan pada masa sekarang, bentuk negara dibedakan dalam 3 macam.
apabila ditinjau dari susunannya, di antaranya negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Semua negara-negara di dunia ini sebelum mendirikan negaranya lebih dulu diarahkan untuk memikirkan mengenai apa dan bagaimana yang kelak dapat dijadikan tujuan negaranya. Demikian dari saya, Maulana Nabil Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.